Baik, selamat sore. Kita sekarang lagi ada di Jaya Expo, di mana lagi menghadiri atau berpartisipasi dalam manufacturing dari event manufacturing. Nah, pada kesempatan sekali ini kami sebelumnya saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Yuri dari tim Daya Cipta Mandiri Monitoring. Nah, di sini pada kesempatan ini kami mau memperkenalkan tentang ITSM. Apakah ITSM ini mungkin jauh ya dari manufacturing, tapi kami yakin bahwa ITSM ini nantinya berguna dalam mendukung kegiatan bisnis untuk semua bidang industri, bahkan di industri manufacturing. Mungkin pertanyaannya sekarang kita lebih ke untuk awalnya ya, apa itu ITSM? Nah, ITSM itu adalah tata cara pada dunia IT ya. ITSM ini diawali dari IT ya. Tata cara dari IT untuk mengelola layanan-layanan yang disediakan oleh IT. Contoh layanannya adalah misalnya pengaduan isu, eh, misalnya peminjaman inventaris IT, laptop atau komputer, atau mungkin eh, upgrade, upgrade permintaan upgrade untuk upgrade laptop, device, atau mungkin permintaan untuk backup data. Nah, itu layanan itu yang di manage, dikelola oleh ITSM di dunia IT. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menyelaraskan kegiatan IT, supaya mendukung kegiatan bisnis dari perusahaan. Nah, karena tujuan ITSM itu untuk mendukung kegiatan bisnis perusahaan, maka kami yakin bahwa ITSM pun bisa mendukung kegiatan bisnis di perusahaan-perusahaan manufaktur apabila dijalankan eh, dengan baik dan benar gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah yang pertama itu 5 tantangan yang sudah kami rangkum, yang pastinya eh, dihadapi oleh perusahaan-perusahaan manufaktur. Nah, lalu yang kedua adalah tentang aplikasinya. ITSM itu pasti tidak jauh ya dari aplikasi, pasti ada toolsnya juga. Nah, yang akan kami perkenalkan adalah Manage Engine Service Desk Plus. Nah, lalu berikutnya kita akan coba bedah apa sih keuntungan-keuntungan yang didapat dari Service Desk Plus ini, dari tools ini, untuk mendukung kegiatan bisnis perusahaan-perusahaan manufacturer. Kita bahas dari 5 tantangan ITSM. Yang pertama adalah operasi ITSM yang tidak rapi. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih detail, tapi masalah yang pertama yang dihadapi adalah ketidakberesan dalam pengoperasian ITSM. Nah, lalu yang kedua itu user experience yang buruk. Jadi usernya juga nggak tahu apakah kita punya IT nggak sih, atau nantinya ada keraguan di user tentang layanan-layanan yang diberikan oleh divisi IT. Lalu berikutnya pemanfaatan automation ya, dimana kalau kita tahu di manufacturing ini udah banyak sekali atau bergantung dengan automation. Nah, di ITSM ini untuk zaman sekarang itu udah banyak tentang automation yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu menjadi masalah pada manufacturing karena mungkin tidak memanfaatkan automation itu dengan baik dan benar. Lalu berikutnya bagaimana bisa kita merapikan data supaya bisa dapat informasi atau bisa dapat reporting yang sesuai atau yang tepat itu.
karena mungkin datanya berantakan, ada di mana-mana, kita sulit untuk mengumpulkan, atau mungkin ada data yang ketinggalan, tidak tercatat. Nah, itu yang biasanya dihadapi oleh perusahaan-perusahaan manufacturer. Lalu yang terakhir adalah tentang adopsi atau adaptasi terhadap teknologi yang baru, di mana kadang-kadang kita sudah menyiapkan ada satu teknologi, ada satu update gitu, tapi kita tidak mempersiapkan dengan baik dan benar, kita tidak melibatkan entitas-entitas apa saja yang berkaitan dengan perubahan tersebut. Lalu bagaimana nanti training ke user, nah itu biasanya isu-isu yang ditemukan pada perusahaan-perusahaan manufacturer. Kita coba bedah dari isu yang pertama, yaitu operasi ITSM yang berantakan. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan atau biasanya ITSM itu lekat hubungannya dengan ticketing, itu pasti. Nah, kebanyakan ticketingnya ini tidak dijalankan dengan ITSM yang baik dan benar. Nah, karena tidak dijalankan dengan baik dan benar, jadi ticketingnya tugasnya hanya ya menerima tiket saja, menerima laporan insiden, isu, atau hanya menerima layanan-layanan dari user. Nah, dari situ tentunya toolsnya itu jadi tidak optimal. Nah, karena tidak optimal toolsnya itu, jadi banyak keunggulan-keunggulan atau keuntungan-keuntungan ITSM yang tidak bisa digunakan. Yaitu yang pertama adalah respon yang cepat terkait insiden. Jadi kalau kita hanya memiliki ticketing saja, tapi tidak menjalankan ITSM-nya tersebut. Jadi ya kita tidak bisa memanfaatkan respon atau resolve time yang cepat yang ditawarkan oleh ITSM. Lalu keuntungan lainnya yang tidak bisa kita nikmati adalah kita tidak bisa identifikasi problem yang terjadi. Kalau ada insiden yang berulang-ulang, kita tidak tahu ini masalahnya apa. Kita tidak bisa mencari root cause, dan kita juga tidak bisa mencari atau tidak bisa menjalankan root cause analisis dari insiden yang berulang-ulang tersebut. Jadi ya insiden tersebut tidak akan terpecahkan terus berulang-ulang itu. Ya. Lalu yang ketiga, kita tidak bisa menyediakan katalog lengkap terkait layanan-layanan yang kita berikan atau yang disediakan. Jadi user juga atau karyawan juga nggak tahu. Misalnya IT punya layanan apa saja sih kalau kita minta dari mereka, atau mungkin dari divisi-divisi lainnya. Layanannya apa aja sih kalau kita mau minta ini, kita mau mintanya kemana ya, ke IT atau bukan. Kalau minta ini kemana gitu. Jadi user tidak tahu layanan-layanan apa yang diberikan oleh masing-masing divisi tersebut. Lalu berikutnya terkait dengan aset. Jadi di ITSM ini nanti ada terkait dengan aset manajemen, di mana kita bisa memanage aset. Dan juga nanti di aset ini kita bisa melacak atau kita bisa mencatat isu-isu apa saja yang terkait dengan aset tersebut. Jadi kedepannya kita bisa tahu apakah aset tersebut pernah dilaporkan gangguan isu, atau aset ini juga nanti bisa kita track dia belinya kapan, harga belinya berapa, sekarang nilainya berapa, lokasinya sekarang di mana, siapa yang menghandle, siapa yang bertanggung jawab, dan hubungan-hubungan aset tersebut itu bisa kita track di ITSM. Tapi kalau kita tidak mengaplikasikan ITSM itu dengan baik dan benar, informasi-informasi itu kita tidak akan tahu. Jadi ya kita punya aset, kita nggak tahu nilainya berapa, keadaan aset tersebut bagaimana. Nah, itu yang kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak mengimplementasikan ITSM pada perusahaan kita. Lalu isu yang kedua adalah user experience yang buruk. Jadi user juga nggak tahu, ragu atas kinerja dari
divisi-divisi yang ada di perusahaan. Kalau kita tahu, kalau kita ikuti perkembangan zaman sekarang, eh, banyak perusahaan atau di ITSM sendiri itu mengedepankan atau mengutamakan single point of contact. Jadi apapun isu, apapun layanan, hanya satu pintu saja yang dibuka. Ya, namanya single point of contact. Jadi kalau kita mau melaporkan isu atau melaporkan kejadian apapun atau meminta layanan, itu hanya ke satu pintu atau satu hotline number gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti supaya kita tidak membingungkan user, karena biasanya kan kalau misalnya kita tidak menyediakan single point of contact, jadi user mau minta ini biasanya sama orang yang ini, mau minta misalnya untuk layanan HR itu ke orang ini, jadi tidak tercatat dengan baik oleh sistem. Nah, ini kita lihat contohnya dari permintaan dari berbagai entitas dari perusahaan itu ya. Misalnya ada dari employee, dia minta tentang workstation atau tentang komputernya. Nah, mungkin ada isu di komputernya. Nah, itu kan pasti dari divisi IT gitu ya. Lalu ada misalnya untuk layanan-layanan dari HR, misalnya dia mau minta surat cuti atau mau pengajuan cuti atau pengajuan yang lain-lain yang terkait HR. Lalu untuk isu berikutnya yang ditujukan ke finance atau accounting gitu ya, yang terkait pembayaran gaji misalnya. Nah, lalu isu-isu yang banyak itulah. Nah, itu kan kita bisa ditempatkan di divisi-divisi berbeda gitu ya. Nah, itu yang yang tidak bisa kita nikmati atau yang pasti dihadapi oleh perusahaan-perusahaan apabila tidak mengimplementasikan ITSM. Nah, contoh lainnya juga misalnya dari vendor, kalau misalnya dia berurusan dengan PO atau hal-hal lainnya kan dengan divisi yang berbeda. Nah, jadi dia bingung orangnya siapa aja. Jadi tidak ada single point of contact. Jadi akan membingungkan pihak-pihak, bahkan pihak-pihak ketiga gitu ya. Dan juga nanti dari customer juga pasti bingung kalau misalnya mau nanya-nanya, customernya mau nanya ke mana nih. Nah, itu yang berusaha dijawab oleh ITSM dengan mengimplementasikan single point of contact. Isu yang ketiga adalah pemanfaatan tentang automation. Seperti yang kita tahu ya, di dunia manufacturing saat ini tuh udah banyak pilihan-pilihan untuk automation. Dari misalnya network monitoring, itu bisa kita manfaatkan nantinya untuk automation. Dari environment monitoring. Nah, itu kalau kita tidak mengimplementasikan ITSM, hal-hal tersebut tidak bisa kita manfaatkan. Kenapa automation ini penting? Ya, tujuannya untuk meringkas atau mempersingkat waktu respon terhadap masalah yang terjadi. Penyelesaian masalahnya juga bisa kita bisa kita pendekin gitu ya. Nah, lalu masalah yang keempat adalah kita tidak bisa yang hubungannya dengan data gitu, kita datanya itu nggak rapih gitu ya. Jadi kita sibuk atau mengalami kesulitan dalam menyiapkan report atau informasi kalau kita mau ngambil informasi tentang kegiatan IT dari divisi kita, dari divisi IT. Nah, nantinya untuk informasi ini bakalan susah kita untuk menggunakan informasi ini sebagai decision making di kedepannya. Nah, dengan ITSM seharusnya kalau kita memanfaatkan ITSM ini dengan baik dan benar, pastinya
kita dapat merumuskan atau kita dapat membuat satu report yang baik, yang pastinya komprehensif, yang pastinya nanti berguna untuk pengambilan keputusan pada perusahaan. Lalu berikutnya isu yang sering terjadi itu dalam perubahan gitu ya, dalam adopsi teknologi yang baru atau dalam perubahan dalam organisasi, di mana kita perusahaan kebanyakan tidak merinci apa saja sih yang dipersiapkan untuk perubahan tersebut, siapa yang berkaitan dengan atau siapa yang berkaitan gitu ya, siapa yang memberikan approval untuk perubahan, siapa yang berkaitan, bagaimana testingnya, sebelum testing apa saja yang dipersiapkan, apa saja yang kalau misalnya terjadi kegagalan, rollback plan-nya itu seperti apa. Nah itu kebanyakan tidak dipersiapkan. Apabila kita menggunakan ITSM, ada change management di ITSM yang bisa kita manfaatkan. Jadi di situ kita bisa kita bedah atau ada tahapan-tahapannya yang harus kita lewati dalam implementasi perubahan tersebut. Dari submission kita buat rincian, kita siapkan rinciannya, dokumen-dokumennya, lalu fungsi approvalnya, siapa saja yang approve di tiap-tiap stage. Kita juga bisa tentukan, kita bisa tambahkan informasi siapa saja entitas-entitas yang berkaitan, yang berhubungan, yang berimpact terhadap perubahan tersebut. Nah itu kita bisa tampilkan. Jadi dia user tersebut tahu kalau tahap perubahan ini sudah sampai mana. Lalu juga nanti ada kayak UAT, user acceptance testing. Jadi nanti dites juga oleh user, ngelihat feedbacknya dari user gimana. Lalu kalau misalnya dari sini, dari change ini ada project yang berkaitan, itu juga bisa kita sisipkan project, kita bisa detailkan tiap-tiap milestone, tiap-tiap work log-nya itu bisa kita detailkan, atau tiap-tiap task-nya gitu ya, itu bisa kita detailkan. Nah, dengan memanfaatkan ITSM ini pastinya kita bisa mendapatkan rumusan change apabila ada perubahan secara menyeluruh. Nah, ya itulah nih, kalau misalnya nggak ada ya, kalau kita tidak mengaplikasikan ITSM ya, kita tidak bisa mendapatkan atau kita tidak bisa merinci perubahan-perubahan tersebut pada change management. Jadi kita jadi pasti menemui kendala apabila ada perubahan pada organisasi. Nah, jadi itu isu-isu yang biasa kita temui dalam perusahaan ya, terlebih perusahaan manufacturing, di mana isu-isu ini yang bisa atau yang coba dipecahkan oleh Manage Engine Service Desk Plus ini. Nah, sebentar kita kenalan dulu dengan aplikasinya. Manage Engine Service Desk Plus. Aplikasi ini adalah aplikasi ITSM ya, aplikasi ITSM yang mengadopsi framework namanya ITIL atau IT Infrastructure Library, di mana ITIL ini sudah merupakan best practice yang sudah dijalankan di seluruh dunia gitu. Nah, di Manage Engine Service Plus ini ada 3 edisi. Yang pertama itu Standard. Jadi yang merupakan intinya adalah fitur ticketingnya ini, fitur helpdesk-nya. Ada ticketing, ada SLA atau Service Level Agreement. Lalu ada fitur knowledge base. Nah, lalu yang kedua hubungannya dengan asset management di versi profesional. Di sini kita bisa melakukan asset management, kita bisa discovery, kita bisa implementasikan CMDB atau configuration management database, di mana kita bisa menggambarkan hubungan antar aset. Software dan license management juga bisa kita implementasikan. Nah, lalu di versi enterprise adalah
kita bisa mengimplementasikan full proses dari ITIL tersebut, dari request management, service catalog, problem management, change management. Kalau sekarang udah berkembang ke project management, ada juga kita bisa implementasikan space management. Pokoknya hampir semua ITIL bisa kita implementasikan di Manage Engine Service Desk Plus ini. Nah, kita balik dengan di agenda awal tadi bahwa apa saja keuntungan-keuntungan Service Desk Plus ini yang bisa kita raih atau yang bisa kita dapatkan terkait dari masalah-masalah yang sebelumnya kita bahas tadi. Nah, yang Service Desk Plus ini keuntungannya yang bisa kita raih adalah kita bisa mendapatkan atau kita bisa implementasikan proses-proses ITIL yang pastinya itu berkaitan dengan ITSM dalam melakukan manajemen support pada perusahaan. Selain itu, dengan menggunakan tools ITSM gitu ya, kita bisa mengumpulkan data atau unifying data, bukan hanya IT aja sebenarnya, bisa dari berbagai divisi tentang layanan-layanan yang mereka suguhkan gitu. Bisa aja dari IT atau nanti bisa dari HR kalau misalnya ada permintaan atau laporan gangguan dari user ke divisi HR, itu bisa ditampung di satu aplikasi. Dan divisi-divisi lainnya misalnya finance atau GA yang umum digunakan, itu bisa kita fokuskan, kita unify di satu tools tersebut. Tujuannya juga nanti supaya kita lebih mudah untuk dapat generate report gitu ya, untuk informasi atau laporan-laporan. Jadi datanya nggak kemana-mana. Jadi orang nggak bingung kalau mau data ini nyarinya ke siapa gitu kan, biasanya orang bingung. Nah, kalau kita sudah menggunakan tools ini, ya kita tidak perlu repot dalam mengumpulkan data-data tersebut untuk kita jadikan report. Nah, lalu untuk di tools ini juga kita bisa menyediakan katalog gitu ya. Jadi user juga tahu di divisi ini layanannya apa saja, divisi ini layanan apa saja. Nah, itu user akan dapat informasinya, akan memudahkan user dalam mengakses layanan-layanan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, kalau kita lihat di sini gambarannya adalah misalnya user dia punya permintaan terkait aplikasi, terkait jaringan, atau terkait dengan tim aset manajemen, atau terkait HR. Nah, itu bisa kita unify datanya di dalam satu aplikasi. Nah, nanti dari aplikasi ini akan menjalankan fungsi-fungsi ITSM tergantung dari permintaannya ya, tergantung dari tiketnya. Jadi nanti kita bisa menjalankan insiden dari permintaan user tersebut, atau bisa kita jalankan change atau project management, atau bisa kita implementasikan aset management, atau justru bisa kita jalankan enterprise service management. Nah, lalu untuk keuntungan lainnya, kita bisa merinci atau kita bisa memperpendek gitu ya, memperpendek internal support supaya kita bisa lebih cepat dalam respon atau dalam penyelesaian isu yang terjadi. Nah, kita coba contoh di sini. Nah, ini contohnya tampilan untuk tiketingnya. Dari tiketing ini nanti kita bisa kumpulkan semua keluhan atau permintaan dari user. Nanti dari sini kita bisa menggunakan atau kita bisa memanfaatkan multi channel
eh, reporting multi channel insiden atau multi channel service desk. Jadi bisa dari email, bisa dari mungkin WhatsApp, telepon, itu bisa kita implementasikan supaya user juga lebih mudah dalam melaporkan isu atau dalam meminta layanan-layanan yang disediakan. Lalu yang kedua adalah kita memanfaatkan integrasi dengan monitoring tools. Jadi kalau ada monitoring tools yang kita gunakan di perusahaan itu bisa kita integrasikan dengan aplikasi atau tools manage engine service plus ini supaya nantinya kita bisa mendapatkan atau kita bisa merespon apabila terjadi isu pada aset-aset kita atau perangkat-perangkat kita. Nanti perangkat-perangkat itu akan memunculkan alert gitu ya. Dari alert itu akan direspon oleh service desk. Nah, tentunya kita akan lebih cepat dalam merespon dan menyelesaikan isu terkait dari alert yang dimunculkan oleh monitoring tools. Lalu berikutnya SLA. Jadi kita bisa memberikan batas waktu untuk setiap isu yang terjadi. Kita bisa membedakan kalau isu yang ini berapa lama diselesaikan, isu yang ini berapa lama diselesaikan. Itu bisa kita konfigurasikan di SLA, Service Level Agreement. Jadi kita punya batas waktu harus berapa lama diselesaikan, untuk responnya atau untuk penyelesaiannya harus berapa lama diselesaikan gitu ya. Selain itu juga nanti kita bisa implementasikan multi-level escalation. Jadi kalau misalnya isu tersebut tidak bisa diselesaikan dalam waktu tertentu, isu tersebut akan dieskalasi ke tim yang lebih fokus bidangnya. Lalu untuk isu-isu yang berulang kali terjadi ya, kita bisa melakukan root cause analysis untuk mencari di mana letak atau root cause permasalahan yang terjadi supaya nantinya kita bisa membuat satu dokumen ke knowledge base atau kita bisa meresolve isu tersebut gitu ya. Nah, itu yang bisa kita dapatkan. Lalu berikutnya terkait dengan multi divisi. Manage Engine Service Desk Plus ini bisa digunakan, jadi nggak hanya IT saja yang bisa menggunakan, tapi sebetulnya berbagai divisi itu bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi kita di Service Desk Plus ini ada fungsi yang namanya itu Enterprise Service Management, di mana kita bisa menyediakan satu tampilan atau satu konfigurasi helpdesk sendiri untuk divisi-divisi non-IT. Jadi nanti di IT dia punya konfigurasi sendiri, punya layanan sendiri. Di HR dia juga punya layanan sendiri. Tiketnya juga nanti masing-masing terpisah, tidak jadi satu. Nantinya juga bisa mendapatkan report dari masing-masing divisi tersebut. Jadi ini ibaratnya kita memiliki lebih dari satu aplikasi, tapi padahal yang kita punya hanya satu. Itu namanya Enterprise Service Management. Jadi di sini bisa memudahkan user kalau misalnya dia mau minta layanan terkait divisi HR misalnya atau GA, dia nggak perlu repot-repot cari kontaknya, yang GA mana, HR mana, tinggal kita buka satu single point of contact ini. Nah, nanti user bisa tinggal memilih dia mau mendapatkan layanan dari divisi yang mana. Lalu untuk perubahan yang tadi ya, yang sempat kita bahas tentang perubahan di ITSM, kita ada satu proses namanya itu change management, di mana dia sebetulnya bisa eskalasi dari insiden atau bisa eskalasi dari
service request, atau mungkin bisa eskalasi juga dari problem, atau dia bisa berdiri sendiri, muncul sendiri tanpa ada eskalasi dari ketiga proses tersebut. Nah, di change management ini tujuannya adalah kita meminimalisir resiko-resiko yang mungkin ditemui pada saat implementasi satu perubahan tersebut, atau kalau misalnya kita mau melakukan satu perubahan. Bagaimana caranya ya, kita menyiapkan 8 stage. Jadi ada stage dari change tersebut yang harus kita lewati, dari persiapan, dari approval, projectnya, atau implementasinya. Lalu sebelum implementasi mungkin kita jalankan user acceptance test. Setelah itu kita masuk ke implementasi, atau mungkin nanti ada user review. Nah, itu kita jalankan stage-stage tersebut dalam change management. Nah, di change-nya ini juga kita menyediakan automation ya. Jadi kalau ada perubahan di satu stage tersebut, kita otomatis nanti bisa dikirimkan notifikasi, atau kalau misalnya dalam approval gitu ya, dalam misalnya dari satu stage, semua yang berkaitan atau yang bersinggungan dengan change tersebut pada satu proses itu bisa, kalau sudah memberikan approval semua, nanti otomatis stage-nya berubah. Apabila kalau misalnya ada update dari tiket change tersebut, itu bisa dinotifikasi oleh ke semua yang berkaitan atau semua tim yang terlibat. Nah, itu bisa kita implementasikan atau bisa kita manfaatkan pada change management dan project management pada Managed Engine Service Desk ini. Ya. Lalu kita juga bisa membuat ini ya, workflow terkait change. Nah, nanti terkait dengan perubahan tiap stage. Dari stage ini kalau misalnya dia sudah approve, langkah apa yang dilakukan, atau misalnya ada sebelum approve apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu bisa kita gambarkan atau kita buat workflow-nya dengan cukup mudah gitu ya, karena visualnya memang dia drag and drop ya, tinggal yang pastinya lebih mudah untuk kita dalam menyusun workflow-nya. Nanti mungkin kita akan lihat contohnya untuk change workflow tersebut. Nah, lalu kita bisa memanfaatkan ini ya, project ya. Jadi dari change-nya itu kita kalau di tahap implementasi, kalau sudah tahap implementasi itu bisa kita sisipkan satu tiket project, supaya nanti kita bisa dapat informasi project ini terkait dengan perubahan apa, atau perubahan ini project-project yang terlibat itu apa saja. Nah, itu bisa kita dapatkan informasinya dalam satu tiket change gitu ya. Nah, berikutnya adalah ini contoh dari satu workflow change management, di mana nanti kita bisa gambarkan, bisa kita tentukan kalau misalnya statusnya accept, dia lari stage yang berikutnya itu apa. Kalau misalnya dia statusnya reject, lalu apa yang harus dilakukan, emailnya kemana. Kita juga bisa menyiapkan kondisi yang harus dipenuhi agar bisa berlanjut ke stage berikutnya. Apa saja yang kita bisa mandatorikan gitu ya, field apa saja yang dimandatorikan kalau kita mau beralih ke stage berikutnya. Nah, itu bisa kita gambarkan di workflow editor ini. Sebenarnya bukan hanya change manajemennya, tapi incident management kita bisa gambarkan workflow, atau request management itu bisa kita gambarkan workflow-nya. Tujuannya workflow ini juga nantinya untuk memudahkan teknisi ya, memudahkan tim-tim yang berkaitan, tim-tim yang menghandle isu atau yang menghandle tiket, supaya kita menjaga mereka untuk tetap di workflow-nya gitu. Jadi dia nggak bakal loncat-loncat misalnya dari
tiket statusnya open, dia nggak bisa langsung close, tapi kita harus melewati tahap-tahap berikut. Nah itu yang dijaga oleh aplikasi, salah satunya dengan penggunaan workflow pada Manage Engine Service Desk Plus ini. Nah lalu berikutnya terkait aset manajemen, di mana di ITSM ini itu sebetulnya ada fungsi aset manajemen ya, yang untuk mendukung kegiatan ITAL. Di aset manajemen ini kita bisa melakukan discovery terhadap aset, atau kita mengumpulkan data-data aset untuk jadi inventaris kita. Nah nanti dari aset ini kita bisa melakukan aset lifecycle management. Jadi kita bisa data, atau kita bisa implementasikan aset dari dia terbentuk, digunakan, isu-isu yang terjadi itu apa saja sampai aset tersebut tidak bisa digunakan lagi. Nah itu bisa kita implementasikan di ITSM atau di Manage Engine Service Desk Plus ini. Nah lalu yang bisa kita lakukan adalah, atau yang bisa manfaat yang bisa kita dapatkan adalah kita bisa mendiscover, mendata semua aset, IT aset ataupun non IT aset itu ya, ke dalam satu aplikasi. Lalu berikutnya kita bisa mapping aset tersebut berkaitan dengan layanan apa saja, itu bisa kita mapping aset, hubungan aset terkait ke user atau ke aset-aset lainnya. Nah itu bisa kita mapping dengan CMDB gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan informasi yang jelas terkait aset tersebut. Misalnya contohnya kalau kita mau melakukan update terkait satu aset tersebut, nah siapa saja yang berkaitan, nah itu kita bisa melihat nanti secara bird eye view pada CMDB. Lalu berikutnya kita bisa juga memonitor penggunaan, atau nantinya kita bisa juga tahu harganya berapa. Kita juga bisa tahu depresiasinya berapa, harga apa atau nilainya aset tersebut itu berapa, nanti bisa kita dapatkan pada aset manajemen di Manage Engine Service Desk Plus ini. Lalu berikutnya mapping insiden ke aset manajemen, di mana nantinya kita bisa tempelkan atau kita bisa mapping informasi isu apabila terkait dengan aset tertentu, supaya kita bisa dapat informasi kalau ini aset sudah pernah dilaporkan gangguan apa saja. Jadi nanti kedepannya kita bisa lakukan penyesuaian terhadap aset tersebut, kita penyesuaian harga atau penyesuaian statusnya supaya lebih optimal lagi dari penggunaan aset tersebut. Isu yang berikutnya adalah, ini masih aset manajemen. Di aset manajemen ini juga nanti kita bisa implementasikan aset life cycle. Jadi alur dari pembentukan aset ya, dari pembentukan aset, asetnya masuk ke inventory, lalu kita fungsi mapping, software aset manajemen itu bisa kita implementasikan juga sampai akhirnya nanti aset tersebut menjadi disposal. Itu bisa kita kita bisa implementasikan di Manage Engine Service Desk Plus ini. Nah lalu untuk CMDB, Configuration Management Database, di sini kita bisa gambarkan hubungan aset-aset tersebut dengan aset-aset yang lainnya, atau dengan CI configuration item yang lainnya. Contohnya di sini adalah satu server gitu ya. Server ini dia connect ke layanan mana, siapa yang menggunakan, apa saja yang terinstall di aplikasi tersebut. Nah, tujuannya di sini adalah kalau misalnya aplikasi atau server ini kita lakukan maintenance, aset-aset mana saja yang berkaitan atau yang mendapatkan impact dari downtime aset tersebut. Nah itu bisa kita monitor di CMDB ini. Lalu berikutnya
untuk ini ya, reporting. Kalau kita melakukan pencatatan dengan baik dan benar, pastinya kita bisa mendapatkan reporting yang disediakan oleh Manage Engine Services Plus ini, di mana di Manage Engine Services Plus ini disediakan lebih dari 180 template report. Apabila template report ini mungkin masih belum bisa memenuhi kebutuhan kita, kita bisa menyesuaikan dengan custom report. Jadi kita bisa kita custom, kita edit template yang bawaan, atau kita mau dari awal kita buat custom. Itu bisa kita implementasikan di Manage Engine Services Plus ini. Report-report yang kita buat itu bisa kita schedule, kita schedulekan pembuatannya. Jadi misalnya sebulan sekali kita dikirim report terkait aset misalnya, nah itu bisa kita jadwalkan di Manage Engine Services Plus ini. Nah, lalu dari report-report tersebut, kalau misalnya memiliki grafik, bisa kita tampilkan dalam bentuk dashboard. Kalau misalnya diperlukan dalam dashboard, itu bisa kita tampilkan report tersebut supaya kita bisa mendapatkan gambaran tentang keadaan layanan yang kita berikan gitu. Nah, lalu berikutnya, kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa ya, atau sudah tahu lah, atau sudah pernah dengan environment dari Manage Engine Services Plus ini bisa diintegrasikan dengan banyak pilihan aplikasi dari Manage Engine yang lainnya. Untuk monitoring contohnya OP Manager, atau dengan endpoint management, yaitu endpoint sentral, itu bisa kita integrasikan atau ke hal-hal yang berhubungan dengan Active Directory, kita bisa integrasikan, yang pastinya nanti akan lebih membuat aplikasi ini powerful gitu. Jadi dengan integrasinya kita bisa membuat aplikasi Manage Engine Services ini lebih powerful. Selain ini juga nanti kita bisa integrasikan dengan aplikasi di luar dari Manage Engine, bisa melalui API, yang pastinya API-nya dibuka. Itu bisa kita implementasikan apabila dibutuhkan untuk integrasi ke aplikasi di luar environment Manage Engine. Ya, jadi itu ya, dengan Service Desk Plus kita bisa membangun atau kita bisa mengimplementasikan ITSM, di mana ITSM ini kebanyakan masih dilupakan orang atau dilupakan banyak perusahaan gitu. Dan ITSM ini juga seiring perkembangan zaman tidak hanya digunakan oleh divisi IT, tapi di luar IT bisa dimanfaatkan implementasi ITSM ini, karena sifatnya tuh lebih general, nggak hanya IT aja. Pokoknya ke divisi-divisi yang menyediakan layanan atau mengimplementasikan layanan di divisinya, itu bisa menggunakan atau bisa mengimplementasikan ITSM ini, karena ITSM ini balik lagi ke tujuan utamanya adalah, atau ke pengertian ITSM ini dari awalnya adalah untuk memanage atau tata cara mengelola layanan-layanan yang diberikan oleh divisi tersebut. Jadi itu ITSM seharusnya bisa digunakan tidak hanya di IT saja. Baik, berikutnya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Selamat sore Pak Yuri, saya Waskito. Saya mau bertanya Pak terkait dengan
ITSM SDP ya ini ya. Terkait kalau misalnya di pabrik ya ada komputer yang rusak. Nah, itu apakah hal itu bisa langsung tercatat di ITSM-nya atau bagaimana Pak? Boleh dijelaskan? Iya, kalau misalnya itu isu yang mungkin sering terjadi gitu ya. Ya pastinya si usernya pasti melakukan kontak atau melaporkan gangguan tersebut ke divisi yang berkaitan. Dalam hal ini divisi IT. Jadi dari situ tergantung dari ininya dari perusahaannya, apakah dia misalnya kita membuka layanan lewat WhatsApp. Nah, setiap aduan dari WhatsApp udah otomatis langsung jadi tiket gitu. Atau misalnya lewat email itu juga otomatis jadi tiket, atau lewat telepon itu bisa kita integrasikan supaya telepon yang masuk bisa langsung jadi tiket. Kira-kira seperti itu, Pak. Oh, begitu, Pak. Terima kasih. Kalau ini tambahan, Pak. Kalau misalnya apa namanya? Kalau kita mau menginstalkan sistem ini, itu apakah bisa dilakukan di server terpisah atau bisa kita letakkan di cloud? Karena sekarang yang banyak sekali model-model cloud ya. Apakah sistem semacam ITSM ini bisa secara mandiri atau secara cloud itu bisa? Apakah? Iya, untuk opsi atau pilihan instalasinya di manajernya juga disediakan on premise dan SaaS gitu ya, atau cloud. Itu ya tinggal dipilih tergantung dari kebutuhan perusahaan saja, mau yang cloud atau mau yang on premise itu. Jadi memang ada dua opsinya untuk implementasinya. Oke, terima kasih Pak, itu pertanyaannya. Saya kembalikan ke Pak moderator mungkin. Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan kembali, saya kembalikan sesi kepada Mas Fajar. Silakan Mas Fajar. Oke.